Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5 tadi. Realitas sosial baru dan krisis identitas antropologi. Perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi yang pesat memungkinkan untuk mempercepat proses mobilitas manusia yang semakin intensif. Proses mobilitas ini menjadi basis dalam pembentukan tatanan baru pada milenium. Dalam materi ini ada beberapa hal yang perlu didiskusikan, yaitu yang pertama adalah persoalan tataran analisis pada saat konteks pendefinisian dan pemaknaan mengalami pergeseran. Pemaknaan mengalami pergeseran sesungguhnya kebudayaan itu memiliki batas wilayah tempat sekelompok orang mencari makna atas simbol-simbol. Misalnya, suatu kata yang sama namun memiliki pengertian yang berbeda di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Mohon maaf Pak, sebentar. Mohon maaf Pak, tadi teman saya sudah menjelaskan sampai permasalahan yang ketiga. Jadi saya melanjutkan tentang teknik pengumpulan data. Dengan revolusi sistem komunikasi dan lahirnya realitas multimedia, perlu disadari tentang adanya dunia di luar dunia empiris. Misalnya, apakah antropologi dapat menjadi bagian dari tatanan media tersebut atau tidak? Keempat, masalah representasi dari siapa data diperoleh. Dalam hal ini perlu dipertanyakan siapa yang layak dijadikan menjadi wakil dari kelompoknya. Bagaimana seseorang itu dipilih? Apakah berdasarkan gender, usia, lapisan sosial, lokasi yang diwakili, profesi, atau keanggotaan kelompok. Yang kelima adalah masalah unit analisis. Apakah unit analisis mikro yang menjadi simbol atau tanda masih dapat dipertahankan mengingat kasus-kasus yang diteliti tidak lagi mampu menjelaskan sistem yang diwakilkan oleh seseorang individu tersebut. Misalnya, apakah seseorang yang dianalisis tersebut mampu untuk menjelaskan dan dijadikan patokan dalam suatu penelitian agar dapat dijadikan landasan atas kelompok tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya saya mohon izin kepada Pak Nur Hadi, Mas, Mbak, dan teman-teman semua, saya tidak bisa on cam karena ada kesalahan setting di Zoom-nya dan juga koneksinya sedang tidak stabil. Saya izin memberikan kesimpulan mengenai diskusi kali ini, yaitu adanya perubahan yang fundamental dalam masyarakat itu di mana menjadi tempat ya antropologi untuk dapat menjabarkan mengenai penelitiannya. Nah, di sini terdapat syarat penyesuaian cara kerja mengenai peneliti antropologinya. Nah, segala cara mengenai konvensional itu dimodifikasi agar dalam hal ini penelitian antropologinya itu tidak terjebak ya dalam pengkategorisasian penelitian yang sifatnya itu
primitif, dan juga eksotis. Nah, sejalur dengan hal tersebut, mengingat bahwa posisi antropologi itu dijadikan sebagai disiplin ilmu yang memberikan landasan dalam pengembangan maupun pengujian teori-teori yang keberhasilannya itu ditinjau dari sifat maupun hakikat dari suatu fenomena yang berpengaruh terhadap studi-studi lanjutan seperti itu. Nah, di sini terdapat beberapa catatan ya sebelum dilakukan penelitian lapangan, yaitu meliputi pertama, perlu diadakan pengaturan kembali mengenai tempat di mana studi antropologi itu dilakukan. Nah, untuk itu proses kontekstualisasi penelitian itu harus dengan berdasar pada perkembangan masyarakat yang dibutuhkan untuk dapat menjabarkan lokasi di mana wilayah data tersebut yang akan dikumpulkan. Nah, yang kedua, mengenai dengan sejalannya bertambahnya diferensiasi yang terjadi. Nah, oleh karena itu, maka persoalan mengenai representasi dalam penelitian itu menjadi penting, yaitu meliputi the other yang hadir yang bukan dijadikan sebagai orang lain gitu, namun juga keberadaan mereka itu didasarkan atas rasionalisme sendiri. Dan yang ketiga, yaitu mengenai masalah teknologi yang dapat mempengaruhi penelitian antropologi, yaitu tidak hanya hardware yang digunakan untuk memproses data, namun juga software yang digunakan juga untuk dapat menganalisis data maupun teks dari etnografis. Begitu itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 5 mungkin bisa disampaikan secara agak ringkas gitu. Sebenarnya apa tuh inti dari materi ini, dari artikel ini sebetulnya? Apa intinya? Jadi ini kan tulisan panjang sekitar 8 halaman ya. Sebenarnya kalau untuk ukuran artikel jurnal nggak terlalu panjang, cuma apa yang sebenarnya menjadi inti dari yang disampaikan oleh Prof. Irwan Abdullah itu? Silakan, ini saya menunggu ini kelompok 5. Karena kalau saya perhatikan memang dari sejak presentasi pertama sampai dengan hari ini memang tidak banyak yang berubah. Jadi kebanyakan dari kita memang hanya membaca dari yang tertulis di dalam artikel itu. Kalau seperti itu ya saudara seperti mendikte orang lain. Semua orang sudah membaca dan saudara membaca ulang apa yang orang lain telah baca. Nah, saya berharap sebenarnya setiap kelompok itu dia bisa menyajikan sesuatu yang kemudian dapat mempermudah kita di dalam memahami bacaan ini. Nah, saya berharap kelompok 5 bisa membantu pemahaman kita bersama-sama. Apa yang ingin disampaikan oleh Pak Irwan Abdullah dalam tulisannya? Silakan. Nggak bersedia atau gimana? Nggak bersedia. Oke, kalau nggak bersedia saya pindah ke kelompok lain. Silakan, ada kelompok lain yang bersedia menjadi relawan untuk membantu menjelaskan apa yang menjadi inti dari pesan pada artikel yang dibaca ini. Silakan. Kalau nggak saya tunjuk, kalau nggak saya tunjuk aja kelompok daripada. Silakan, saya berharap ada sukarelawan yang kemudian akan membantu kita bersama-sama. Silakan. Ya, silakan. Kelompok 5 dulu saya udah tawarkan, tapi nggak mau kayaknya kelompok 5.
Nggak bersedia kelompok 5, saya minta kelompok yang lain. Kelompok 1 kalau gitu, silakan. Saudara punya kesempatan untuk punya nilai yang bagus. Ya. Kalau hanya seperti itu, nilainya C aja. Kalau yang kayak tadi, apalagi ditanya tidak menjawab, itu nilainya C aja nanti. Silakan. Kelompok 1 silakan. Apakah suara saya terdengar, saudara-saudara sekalian? Kelompok 1 silahkan. Kelompok 5 menyerah. Ya, tidak. Dia tidak mau bersuara sama sekali. Ya, baik. Kelompok 1 silahkan. Saya kelompok 5, Pak. Ya sudah selesai kan tadi? Udah saya kasih waktu, udah lewat. Baik, saya pindah ke kelompok 1. Saya sudah kasih waktu tadi. Tapi ini Pak, mungkin Bapak ini kapasitasnya saya yang kurang bagus gitu. Jadi saya bilang izin masuk itu tidak respon, Pak. Ya udah, saya pindah ke kelompok 1 aja karena dari tadi tidak ada suara dari kelompok. Silakan. Kelompok 1 silakan. Baik Pak, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Fatihah Sadani, kemudian ada Karolus Tarman Silaban, Lola Noviana, dan juga Putri Larasatiato. Nah, dari materi 4 kemarin, yaitu mengenai Bounded System ke Borderless Society, yaitu krisis metode antropologi dalam memahami masyarakat masa kini. Nah, yang mana dari makalah tersebut atau dari tulisan tersebut itu mengatakan bahwa budaya dan masyarakat itu tidak lagi dilihat seperti dulu. Artinya ada sebuah perubahan yang mendasar, yang mana itu perubahan tersebut berimplikasi pada berubahnya metodologi dalam penelitian antropologi seperti itu. Nah, yang mana perubahan-perubahan ini diantaranya itu yaitu adanya budaya agraris yang masuk pada pasar, kemudian adanya integrasi pasar dan perluasan pasar. Nah, sehingga dari perubahan-perubahan yang mendasar ini implikasi pada metode antropologi, yaitu terkait dengan pengumpulan data, kemudian metode-metode dalam penelitian dan lain sebagainya yang digunakan dalam antropologi seperti itu. Nah, sebagai pendahuluan, Geertz yaitu seorang antropolog itu melakukan penelitian dan yang mana Geertz ini menceritakan bagaimana pengalamannya ketika ia berada di Indonesia. Nah, ketika Geertz berada di Indonesia, nah, ia melihat batas-batas kultural yang nampak di antara masyarakat. Lihatnya pandangan Geertz dalam melihat masyarakat Jawa di Mojokerto, ya seperti itu. Nah, yang mana Geertz ini menekankan atau menceritakan bagaimana masyarakat tersebut ada sebuah batasan-batasan, yaitu terkait dengan masyarakat abangan, santri, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ia juga menceritakan bagaimana pengalamannya ketika ia berada di Bali, bahwa ketika ia berkeliling di suatu desa di Bali, ia melihat masyarakat lokal Bali itu terhadap mata pencahariannya, seperti misalnya ketika masyarakat lokal itu bekerja, yang mana masyarakat itu fokus dalam pekerjaannya, yang dalam arti masyarakat lokal itu tidak ada niat untuk berinteraksi dengan pendatang seperti itu. Nah, padahal Geertz atau pendatang itu menginginkan sebuah adanya interaksi. Namun hal ini Geertz tidak melihat bahwa ada interaksi antara masyarakat lokal dengan seorang pendatang seperti itu. Nah, kemudian dalam kurun waktu tertentu terdapat
sebuah perubahan yang mendasar yang menyebabkan bahwa masyarakat dan kebudayaan itu berbeda. Seperti halnya yang saya sebutkan tadi, bahwa pandangan GERS terhadap orang-orang di Mojokerto. Nah, GERS sebelumnya melihat bahwa masyarakat Mojokerto itu mengenal batas-batas kultural seperti hanya santri, abangan, priari, seperti itu. Nah, dalam kurun waktu tertentu itu terdapat sebuah perubahan yang mana batas-batas ini sudah tidak nampak lagi. Nah, dari perubahan-perubahan ini menimbulkan sebuah cara pemikiran baru mengenai bagaimana seharusnya antropologi itu memiliki sebuah penelitian untuk melihat masyarakat itu secara kontemporer, artinya bahwa masyarakat itu terus berkembang, terus berubah seperti itu. Nah, mungkin untuk pemaparan lebih lanjut mengenai bagaimana penyebab dari perubahan-perubahan ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Pertanyaan saya singkat sebetulnya. Jadi apa? Ya, ini kan kita bicara tentang satu artikel yang membicarakan tentang krisis yang dihadapi oleh antropologi. Jadi kalau yang tadi itu kan baru prolognya, baru kalau orang main drama di atas panggung teater itu ya dia baru pembukaan ya. Ibarat nonton film ya baru awal-awal musik pembuka itu. Nah, saya sebenarnya ingin mengajak teman-teman untuk mencerna sekali lagi gitu. Jadi mencerna sekali lagi sebenarnya apa yang menjadi inti dari yang disampaikan oleh Irwan Abdullah itu. Itu yang di awal saya sampaikan. Dia bicara tentang krisis. Nah, krisisnya itu di mana? Nah, itu yang menurut saya perlu didalami ya, ketimbang kita bicara tentang ya bicara tentang Bali, tentang Mojokerto. Saya paham barangkali ya kita membaca awal-awal saja, jadi mungkin juga di antara teman-teman juga tidak saling berkomunikasi di dalam satu kelompok itu. Nah, harapan saya nanti ya kalau mau nilainya bagus nanti kelompok berikutnya itu nanti yang ini dia tidak sekedar bagi-bagi, kamu bagi halaman 1 sampai halaman 2 mengerjakan ini gitu ya. Kamu ke halaman 3 sampai 9 dan seterusnya. Jangan. Saran saya perlu itu teman-teman sekalian berdiskusi, membicarakan ya tentang naskah ini, tentang artikel yang mau digarap itu, yang mau dibaca, lalu kemudian hasil dari diskusi itu dicatat gitu. Dan itulah yang kemudian akan dijadikan sebagai resume yang dikumpulkan sebagai tugas. Kalau seperti ini yang terjadi kan saya baca juga itu resume saudara itu sebagian besar isinya adalah hanya mengulang apa yang sudah ditulis di dalam artikel itu. Dan bahkan di dalam banyak hal itu dia dalam banyak bagian isinya ya menulis kembali apa yang tertulis di situ. Nah, harapan saya sebenarnya melakukan review itu adalah kita bertemu 4 orang 5 orang itu bertemu sama-sama membaca lalu kemudian berdiskusi. Karena itulah sebenarnya inti dari pembelajaran kita. Kalau sekedar hanya memenuhi kewajiban menyelesaikan tugas gitu ya selesai, nanti dibagi si A mengerjakan 1 sampai halaman 5, si B halaman 6 sampai 10 dan seterusnya. Nanti kemudian karena tidak saling berkomunikasi, kemudian yang terjadi adalah tidak ada pemahaman yang sifatnya utuh terkait dengan apa yang kita baca. Baik, nanti minggu depan harapan saya ada perubahan. Kalau ada perubahan ya berarti ya kita perlu saya akan melakukan ujian akhir semester nanti dengan menggunakan dengan di kelas. Karena kalau tidak saya akan menyelenggarakan ujian akhir semester nanti untuk menilai per individu. Kalau sekarang ini kan nilainya masih relatif buruk ya, dari A sampai dari kelompok pertama sampai dengan kelompok yang keempat hari ini. Nah, harapan saya nanti setelah ini teman-teman melakukan perbaikan, meningkatkan kualitas dari review itu. Baik, ya ada yang mau menambahkan? Ini kelompok 5 menyerah ini. Jadi silakan, barangkali dari kelompok lain akan ada yang menambahkan. Oke, saya tanya satu hal. Sebenarnya apa kesulitan yang kita hadapi ketika kita membaca? Itu mungkin akan bisa menjadi bahan untuk perenungan saya itu. Apakah sekiranya ini terlalu berat tugas yang saya sampaikan pada saudara, atau
kalau emang terlalu berat ya saya drop aja kemudian tugasnya. Pas ada tugas nanti kemudian saudara ujian apa seminggu sekali gitu, ya. Silakan, apa kesulitan yang dihadapi sehingga mungkin kita bisa bareng-bareng mencari jalan keluar untuk mencoba mengatasi masalah yang sudah dihadapi. Silakan kalau ada yang bercerita tentang kesulitan yang dihadapi untuk membaca naskah ini. Mungkin kelompok 5 barangkali bisa bercerita. Mohon semuanya menyalakan kamera. Saya ingin memotret sebentar. Sebentar aja. Oke. Kalau saya ingin memastikan bahwa semuanya hadir ya. Baik. Oke. Sebentar aja saya mau memotret ya. Oke. Ada beberapa yang belum menyalakan kamera. Sebentar aja teman. Beberapa detik, kalau semuanya nyala saya rasa cepat ini urusannya. Baik. Ya, oke, saya foto aja dari sini. Oke. Oke, ya. Oke, sip. Baik, teman-teman sekalian, cukup. Terima kasih. Kamera sudah cukup. Baik, ya saya ajak teman-teman sekalian, ini boleh dimatikan kameranya, berdiskusi lagi, membicarakan lagi apa sebenarnya kendala yang dihadapi ketika kita membaca sesuatu. Ya harapan saya sih kelas ini aktif gitu, sehingga masing-masing bisa saling berbagi cerita itu kira-kira apa yang menjadi masalah yang dihadapi, sehingga kita bisa bareng-bareng ikut misalnya membahas tentang bagaimana kita mengatasi masalah itu. Atau mungkin saya bisa memberikan beberapa tip yang mungkin akan membantu saudara untuk lebih mudah, lebih mempermudah saudara dalam membaca sesuatu. Ya, silakan. Saya tunggu 2 menit. Kalau enggak ada ya berarti memang tidak bisa diaktifkan kelas ini. Silakan. Saya Pak izin masuk Pak. Silakan Mas Biankum. Ya silakan Mas. Ya boleh silakan. Ya kalau menurut saya kesulitan itu istilah bahasanya lebih sulit dipahami gitu Pak. Jadinya untuk bahan diskusi jadi agak susah gitu. Nah, pernahkah misalnya apakah pernah misalnya di antara teman-teman itu saling berbagi? Jadi misalnya kalau menemukan ada hal-hal yang tidak dipahami itu, apakah dilakukan misalnya saling bercerita itu di antara anggota kelompok itu? Saya ada masalah dengan ini ya, siapa tahu yang teman-teman yang lain bisa membantu itu. Gimana? Pernah dicoba itu? Kalau dari kelompok saya sendiri jujur belum pernah ya Pak. Belum, coba sekali-kali nanti dicoba aja. Jadi kan gini, yang selalu saya yakini adalah bahwa kita itu ketika membaca sesuatu itu amat jarang ya kita itu bisa paham 100% dari apa yang kita baca. Nah kita itu mungkin paham atau memahami penggalan-penggalan dari tulisan itu, jadi bagian-bagian tertentu kita pahami. Nah bagian yang lain mungkin tidak kita pahami. Nah, mengapa dibuat kelompok? Itu tujuannya adalah agar kemudian di antara yang tidak paham itu kita bisa membuat daftar misalnya, ya. Nanti ini kelompok ini kan 5 orang, buat aja daftar bagian-bagian yang tidak dipahami. Lalu kemudian itu dibicarakan. Karena memang intinya adalah diskusi, jadi bukan kalau hanya menggarap per halaman-halaman gitu ya nanti gampang sekali dan itu tidak membuat kita paham. Nah, saran saya adalah itu perlu dicoba itu ya. Saya dulu pernah melakukan dengan cara seperti ini. Dulu angkatan 2000 berapa ya? Tahun-tahun 2016 saya pulang dari luar negeri itu teman-teman mahasiswa itu saya minta untuk merekam diskusi mereka. Jadi mereka diskusi lalu direkam apa yang terjadi dalam diskusi itu. Tapi ya yang terjadi memang kemudian seperti kegiatan formalitas itu. Nah, saran saya adalah teman-teman perlu itu ya dengan kan ada WhatsApp bisa saling berkomunikasi kelompoknya itu ya
mencoba membicarakan bagian-bagian apa yang belum dipahami gitu, dan bagian-bagian apa yang kemudian nanti bisa dimintakan bantuan kepada orang lain gitu. Di antara tadi kalau ada 5 orang kan mungkin si A itu dia paham bagian A, si B paham bagian B misalnya ya, si C paham bagian C, D paham hanya bagian D, E hanya paham bagian E, tapi dia tidak paham bagian-bagian yang lain. Nah nanti kemudian manakala diskusi kemudian akan muncul, akan diperoleh pemahaman yang mendekati maksud dari yang ditulis oleh si penulis artikel itu. Itu harapan saya seperti itu. Tapi kalau itu pun terlalu berat ya bagaimana, saya apakah sebaiknya ini saya hapus saja tugasnya, kemudian saya ganti dengan kuliah saya gitu, ceramah gitu, atau gimana? Saya minta masukan dari teman-teman karena ini mumpung baru masuk ke paruh kedua ya. Silahkan usulannya. Silakan teman-teman. Ini mumpung kita baru masuk paruh kedua, ini kan pertemuan yang ke-9 ya. Ini kemarin pertemuan ke-8 hari ke-9, dan silahkan saya minta masukan dari teman-teman terkait dengan bagaimana seharusnya kita menjalankan kuliah. Silakan. Silakan teman-teman. Saya izin masuk, Pak. Ya, tapi jangan panjang-panjang. Kamu biasanya panjang kamu. Biar yang lain nanti ada kesempatan. Kamu ngomongnya panjang. Silakan, Riki, usulan. Saya izin usul untuk kegiatan pembelajaran semacam ini tetap dilaksanakan, Pak. Karena seperti yang kita tahu, minat baca masyarakat kita itu kan rendah ya, Pak. Dan itu pun menurut saya terbawa sampai pada tingkat mahasiswa ini. Nah, menurut saya strategi Bapak menerapkan pembelajaran dengan memberikan tugas review seperti ini itu akan bisa merubah kebiasaan malas membaca itu menjadi mulai ada minat. Kan namanya sebuah proses, ketika dari awal malas kemudian mau mencoba itu seperti ada yang gundeli gitu, masih berat. Jadi mungkin setidaknya kami jika masih ada yang kurang pas seperti ini, masukan-masukan dari Bapak setiap pertemuan itu mungkin bisa kami jadikan memahami kembali ketika melakukan studi literatur, diskusi, sehingga harapannya title atau minim membaca itu perlahan-lahan mulai hilang dengan strategi pembelajaran yang demikian, Pak. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, yang lain makasih banyak Riki masukannya. Silakan yang lain agar kita nanti lebih matang di dalam bagian-bagian selanjutnya. Silakan. Atau saya buat polling aja deh ya, kayaknya lebih enak ya. Atau gimana? Silakan teman-teman bersuara. Silakan bersuara. Ya. Baik. Kalau tidak ada suara berarti kita ubah saja kuliah kita ya. Saya minggu depan akan mulai banyak ceramah gitu, banyak memberikan materi, dan saudara tidak usah lagi membaca ya. Itu terlalu berat buat saudara. Saya rasa ya terlalu berat untuk dilakukan. Teman-teman sekalian,
apa namanya, barangkali itu adalah hasil evaluasi saya terhadap proses yang sudah kita lalui sampai dengan akhir paruh pertama dari kuliah kita. Jadi nanti mulai pertemuan ke-10 sampai dengan pertemuan yang ke-15 saya akan lebih banyak menyampaikan materi dan saudara cukup menyimak saja, dan ya nanti mudah-mudahan ini bisa lebih mudah buat saudara, ya lebih ringan buat saudara tinggal menyimak saja, tidak usah membaca, karena barangkali membaca terlalu berat buat saudara ya. Baik, itu teman-teman sekalian, saya rasa saya ingin sedikit memberikan ulasan dari tadi yang disampaikan oleh teman-teman kita. Sudah ada 4 kelompok yang kemudian mencoba melakukan menyampaikan memaparkan apa yang telah mereka baca. Namun ya memang tadi saya sampaikan dari 4 tadi tidak banyak perbaikan yang dilakukan dari yang kelompok pertama, kedua sampai dengan yang keempat. Nah, atau kurangnya peningkatan itu barangkali memang lebih disebabkan oleh faktor yang mungkin terkait dengan bahwa ini terlalu berat, terlalu sulit dipahami. Ya memang itu tantangannya memang seperti itu. Kita belajar ilmu sosial itu harus membaca. Kalau tidak membaca maka ya kita tidak akan pernah dapat mempelajari atau kita nggak akan pernah tahu apa yang kita pelajari ya. Itu saja. Jadi pesan saya, sekalipun nanti di kuliah saya saudara tidak saya wajibkan untuk diskusi dan menyampaikan materi, harapan saya nanti saudara belajar membaca lalu ya membaca bahan-bahan yang saya sampaikan pada saudara. Itu saudara sekalian yang pertama. Yang kedua, saya ingin tadi menyampaikan atau memberikan ulasan singkat terkait dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi. Jadi kalau kita membaca tulisan dari Irwan Abdullah itu muncul kesan ya bahwa penelitian antropologi, atau bahkan tidak cuma penelitiannya namun juga cara pandang antropologi lama itu yang masih yang sebelum ini yang non kontemporer itu tidak lagi terlalu bisa diandalkan. Mengapa? Karena ada dinamika di dalam masyarakat yang begitu cepat berlangsung. Sebagai contoh, di masa lalu barangkali kita masih dapat dengan mudah membedakan kategori masyarakat berdasarkan atas lokasi tinggal mereka atau wilayah tinggal mereka. Kita bisa dengan mudah menyebut masyarakat desa karena mereka tinggal di kawasan yang secara geografis masuk dalam kategori desa atau pedesaan. Kita bisa juga mengatakan waktu itu ya dengan akurat ya, dengan mudah ada masyarakat kota, sehingga masyarakat desa dan masyarakat kota itu kelihatan memiliki perbedaan yang mencolok satu sama lain. Sehingga kalau kita membaca literatur di dalam sosiologi perkotaan itu tampak sekali ya. Ada upaya yang sampai hari ini itu masih dipertahankan untuk melihat bahwa kedua kategori masyarakat tadi itu memiliki ciri yang dalam beberapa hal bahkan bertolak belakang. Begitu pula dengan kebudayaan. Kita bicara tentang kebudayaan Madura misalnya, masyarakat itu kebudayaan itu selama ini atau dulu itu selalu diidentikan dengan sebuah wilayah tertentu. Jadi yang disebut sebagai kebudayaan Madura adalah kebudayaan yang dimiliki, dianut dan dijalankan serta dipraktikkan itu oleh orang-orang yang tinggal di Madura. Ya, padahal sekarang ini situasinya berubah. Kalau tadi saya kembali pada contoh desa dan kota tadi, ada kecenderungan desa itu mengalami proses pengurbanan, jadi urbanizing, jadi proses menjadi urban, proses menjadi kota. Ciri-ciri desa itu mulai luntur. Sebelumnya desa identik dengan wilayah yang di dalamnya masyarakatnya itu tinggal dan beraktivitas sebagai petani. Sekarang ini kita mulai sedikit demi sedikit atau bahkan melihat banyak perubahan
banyak orang di desa yang tidak lagi berprofesi sebagai petani. Mereka banyak yang bekerja sebagai karyawan pabrik, mereka bekerja sebagai mungkin di sektor jasa, di perbankan, pegawai negeri, tentara, polisi, pengusaha, dan kategori-kategori pekerjaan semacam itu dulu identik dengan orang kota. Sekarang orang desa sudah memiliki ciri dari sisi pekerjaan yang mirip dengan atau kategori itu juga ditemukan pada masyarakat desa dan kota. Yang kedua, dari sisi fasilitas. Sekarang ini mungkin tidak ada mal di tengah-tengah desa. Namun mal-mal itu misalnya terletak di wilayah yang mudah dijangkau dari desa. Sehingga konektivitas desa dengan kota itu semakin mudah, semakin lancar, semakin cepat. Orang desa bisa pergi ke kota dalam waktu yang cukup yang relatif jauh lebih cepat dibandingkan dengan masa lalu. Sekarang kita nggak bisa membedakan orang Klaten, orang Seragen, orang Wonogiri, itu mereka bisa dengan cepat. Saya bahkan suatu kesempatan datang ke Wonogiri itu ya, karyawan di Alfamart itu dia mengatakan, nanti sore kita mau jalan-jalan ke The Park, kemana, ke Solo Baru. Jadi bayangkan, jam 5 sore mereka janji dengan temannya untuk jalan-jalan ke The Park. Di masa lalu itu tidak mungkin kita dapat menemukan situasi itu. Nah sekarang mungkin sekali, karena orang bisa bepergian dari satu tempat ke tempat lain dengan waktu yang begitu cepat. Nah, masyarakat yang terus berubah semacam itu menuntut perubahan cara pandang. Sehingga kita itu, kalau menurut penulis Pak Irwan Abdullah itu, ada fase yang kita alami, yang kita kenal dengan istilah deteritorialisasi. Jadi teritori itu, wilayah itu sudah tidak lagi penting sekarang. Karena orang Madura itu bisa tinggal di mana-mana. Orang Madura bisa tinggal di Kalimantan, di Jawa, di Sulawesi, di Sumatera juga banyak orang Madura. Sehingga kebudayaan Madura itu memiliki peluang yang besar untuk dihidupkan di tempat-tempat yang itu mungkin secara geografis jauh dari sumber aslinya. Ya, orang-orang Jawa di Sumatera itu di daerah Deli Serdang sana, mereka masih mempertahankan nama-nama Jawa. Nama Suwarno, Suridi, Sunarno dan lain sebagainya itu masih banyak ditemukan di kalangan anak-anak muda. Ya bahkan anak-anak yang masih berusia balita di Deli Serdang sana, di kawasan Deli di Sumatera Utara sana. Mengapa begitu? Karena mereka merasa bahwa salah satu cara untuk dapat diidentifikasi sebagai orang Jawa adalah dengan cara menampilkan nama. Jadi dengan memberi nama anak-anak mereka nama Jawa, harapannya adalah mereka tetap teridentifikasi sebagai orang Jawa. Hal yang berbeda terjadi di Jawa sendiri. Di Jawa saya tidak melihat di antara mahasiswa saya ini yang namanya Sunario, tidak ada. Sunarti juga tidak ada. Tentrem juga tidak ada nama-nama itu ya. Tidak ada lagi nama Ngatini, Ponirah, Ponidi, Ponijo dan lain sebagainya. Mengapa? Karena ada proses yang berubah. Pada satu sisi orang-orang Jawa di Pulau Jawa itu mereka mulai mengorientasikan dirinya kepada dunia yang itu tidak lagi berakar pada budaya, pada nilai atau pada kultur Jawa. Sementara orang-orang Jawa yang tinggal di luar Jawa, mereka merasa masih perlu untuk mempertahankan jati diri mereka sebagai orang Jawa atau identitas mereka sebagai orang Jawa. Begitu pula orang-orang Jawa yang tinggal di Sulawesi Utara, ya, di Tondano, itu orang Jawa Tondano itu mereka juga merasa perlu mempertahankan asal usul nenek moyang mereka. Banyak orang memberi nama belakangnya dengan Mojo, ya, karena memang mereka masih keturunan dari Kiai Mojo dan keluarganya. Jadi itu proses yang terjadi, sehingga kemudian Irwan Abdullah mengatakan sekarang ini kita tidak lagi atau dia mengatakan tidak lagi relevan kita bicara kebudayaan itu dalam konteks teritorial atau membatasi pembicaraan tentang sebuah kebudayaan itu pada lingkup wilayah tertentu. Namun ketika kita bicara tentang kebudayaan, maka sebetulnya kita harus memahami bahwa
tidak ada lagi kebudayaan yang asli, tidak ada lagi, karena pada dasarnya setiap kebudayaan itu saling bertemu, saling berinteraksi, saling pengaruh-mempengaruhi. Sehingga kemudian kita perlu mendefinisikan ulang. Yang diteliti itu bukan lagi kebudayaan Jawa, ya, namun yang diteliti adalah kehidupan orang Jawa yang itu barangkali terkait dengan hal-hal yang sifatnya spesifik. Misalnya para mahasiswa Jawa misalnya di Kalimantan Barat, misalnya di Tanjung Pura sana, di Pontianak misalnya. Atau orang-orang, atau mungkin malah bukan, atau tidak menyebut suku tertentu, namun menyebut kepada kelompok yang di dalamnya seseorang itu bergabung. Misalnya kelompok pecinta satwa, misalnya, ya. Itu bisa menjadi objek di dalam kajian antropologi. Sehingga dengan demikian kelihatan bahwa ada perubahan objek yang dikaji oleh antropologi. Di masa lalu antropologi meneliti tentang kebudayaan dalam pengertian yang besar, ya, kebudayaan dengan huruf K yang besar. Budaya Sunda, budaya Jawa, budaya Batak, budaya apalagi Jambi, Melayu, ya, Bugis, Makassar dan lain sebagainya. Sekarang orientasi penelitian antropologi tidak lagi kepada kebudayaan yang sifatnya besar tadi, namun lebih banyak diarahkan kepada sub kebudayaan atau diarahkan kepada sekelompok individu di dalam sebuah wilayah. Dan itu kemudian bisa membawa konsekuensi, yaitu bahwa apa yang dikaji antropologi itu bisa saja beririsan dengan kajian-kajian yang dilakukan oleh sosiologi. Dengan demikian, ya, karena yang dikaji itu mungkin sama dengan sosiologi, maka besar kemungkinan, bahkan ya harusnya antropologi membuka diri bagi pendekatan-pendekatan baru yang berasal dari sosiologi. Mulailah sekarang ini antropolog mulai menggunakan pendekatan filsafat kritis yang dikembangkan dalam antropologi. Mulailah antropologi menggunakan filsafat postmodernisme yang awalnya banyak berkembang di kalangan antropologi, sosiologi. Mulailah antropologi misalnya menggunakan pendekatan lain yang berasal dari ilmu lain, ilmu sastra, dari ilmu komunikasi, ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah soal metodologi. Metode itu sekarang harus mulai dilakukan perubahan. Kalau dulu orang menganalisis atau melakukan penelitian itu menghana dengan alat yang relatif sederhana. Sekarang ini sudah begitu kompleks. Orang menggunakan software untuk menganalisis data kualitatif. Orang menggunakan alat perekam sekaligus pembuat transkrip, ya, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian antropologi secara metodologis sekarang lebih banyak membutuhkan alat bantu dibandingkan dengan masa lalu, ya. Di masa lalu mereka tidak terlalu banyak menggunakan alat bantu karena orang datang ke lapangan mencatat apa yang dia lihat. Mungkin kalau dia punya alat perekam, dia akan merekam. Setelah itu kemudian dia kembali ke kantor, lalu kemudian menuliskan kembali apa yang dia peroleh. Dia analisis data itu dengan menggunakan seperangkat metodologis yang dia miliki, dan umumnya dia mengendalikan kerja yang sifatnya itu lebih manual. Sekarang kita mulai menggunakan peralatan-peralatan yang canggih, bahkan analisis data kualitatif itu sekarang menggunakan software NVivo, ya, etnograph misalnya, dan lain sebagainya. Ini kemudian dapat yang terjadi di dalam lapangan atau di dalam ilmu antropologi sekarang ini. Sehingga ya kalau menurut Irwan Abdullah, ya, antropologi lama itu sudah tidak lagi terlalu banyak memiliki relevansi, tidak terlalu banyak berguna lah, kira-kira gitu, ya. Jadi itu gambaran umumnya. Silahkan kalau ada ingin bertanya dan memberikan tambahan barangkali, silahkan. Saya tunggu teman-teman sekalian
ya mungkin 5 menit lah gitu kira-kira. Ya, silakan. Oke. Baik, saya akan, kalau tidak ada, saya akan menyampaikan ada satu materi ringkas yang mungkin akan bermanfaat buat saudara. Saya tidak tahu apakah saya terlalu pernah menyampaikan ini atau belum, tapi mudah-mudahan belum ya. Ini sebetulnya materi pertemuan yang keempat sebetulnya. Saya ingin coba lihat. Baik, teman-teman sekalian, apakah saya pernah menyampaikan materi ini ya? Mohon saya diingatkan. Kalau sudah, akan saya sampaikan materi selanjutnya. Belum ya? Atau sudah? Belum, Pak. Belum. Oke, baik. Baik, saudara sekalian, kalau kita ingat kembali materi dari kuliah sejarah teori antropologi yang pertama, ada satu tradisi yang berkembang cukup kuat di dalam ilmu antropologi, dan tradisi ini berkembang di wilayah Inggris Raya. Nah, wilayah Inggris ini melahirkan satu perspektif gitu, satu paradigma yang itu bertahan cukup lama. Itu dikenal dengan sebutan paradigma strukturalisme fungsional, atau sebagian orang menyebutnya fungsionalisme struktural ya. Paradigma ini itu banyak sekali mempengaruhi ilmu sosiologi, sehingga kalau kita mengenal nama Talcott Parsons misalnya, itu adalah contoh orang atau contoh dari sosiolog yang mendapatkan kuliah dari seorang antropolog yang bernama Radcliffe Brown. Nah, yang menarik, begitu Radcliffe Brown ini wafat, kemudian muncul gerakan baru di kalangan para antropolog di Inggris. Sebagian di antara mereka masih meneruskan pemikiran atau meneruskan cara pandang yang dirumuskan oleh Radcliffe Brown. Sebagian di antaranya lebih banyak memusatkan perhatian kepada tindakan individu. Ini saya sebagian di antaranya lebih banyak memusatkan pada memperhatikan pada tindakan individu. Jadi kalau para antropolog yang masih mengikuti Radcliffe Brown, dia banyak sekali memberikan perhatian kepada struktur. Jadi struktur itu kalau kita gambarkan ya seperti halnya sesuatu yang tersusun dengan baik dan bersifat integratif, saling mempengaruhi, masing-masing menjalankan fungsinya, dan mereka membentuk satu kesatuan. Dan satu kesatuan itu kemudian melahirkan sebuah sistem atau sebuah bangunan, atau melahirkan satu konstruksi yang kita kenal dengan kebudayaan dan masyarakat. Jadi masyarakat dan kebudayaan itu digambarkan seperti halnya satu konstruksi yang berisi berbagai macam unsur, berbagai macam bagian, dan kemudian mereka menopang satu sama lain. Sehingga terbentuklah satu bangunan bernama kebudayaan dan bangunan bernama masyarakat tadi, yang itu bersifat kokoh dan itu mampu untuk bertahan dari masa ke masa. Nah, salah satu asumsi atau salah satu cara pandang yang dirumuskan dari perspektif struktural
fungsional ini adalah bahwa kalau ada satu bagian yang mengalami gangguan, jadi kalau kita menggambarkan seperti rumah kita ya, kalau ada bagian yang mengalami gangguan itu, maka akan ada mekanisme yang secara alamiah itu menciptakan satu kondisi normal, menciptakan kondisi seimbang, menciptakan kondisi tertentu sehingga kemudian ketidakseimbangan itu bisa teratasi. Sama dengan kalau kita kaki kita terluka, maka kaki kanan terluka, maka kaki kiri akan secara alamiah itu menggantikan peran kaki kanan untuk menyangga tubuh kita agar tubuh kita tetap berdiri. Gitu ya. Jadi itu gambaran dari perspektif struktural fungsional. Berkembanglah kemudian yang dikenal dengan dengan cara perspektif yang lebih mengedepankan pada tindakan. Memang betul dia menggunakan atau meminjam fungsionalisme yang dikembangkan oleh Malinowski, namun kemudian dia berkembang menjadi aliran yang dikenal dengan istilah prosesualisme dan transaksionalisme. Yang ketiga, sebagian diantaranya itu mengikuti ide-ide yang dikembangkan oleh Levi-Strauss. Jadi mereka meminati kajian proses sosial. Yang keempat adalah sebagian lagi mengikuti alur pemikiran yang dikembangkan oleh Evans Pritchard, ya, yang menolak pandangan bahwa antropologi adalah sains. Mereka lebih mengutamakan atau lebih memberikan perhatian kepada pendekatan interpretatif. Nah, karena kemudian antropologi itu lebih berkarakter interpretatif, maka dia harusnya ditempatkan sebagai bagian dari ilmu humaniora, bukan bagian dari ilmu pengetahuan alam. Baik, sekalian. Nah, ada seorang antropolog tadi dibahas tadi di dalam artikel yang ditulis oleh Irwan Abdullah tadi. Ada seorang bernama Clifford Geertz di Amerika. Nah, dia mengatakan bahwa kebudayaan itu bukan lagi tata bahasa. Ya, jadi kalau kita kembali mengingat pendekatan kognitivis itu, pendekatan kognitif, aliran kognitif dalam antropologi, itu kebudayaan dipahami sebagai tata bahasa atau digambarkan sebagaimana tata bahasa, atau kebudayaan digambarkan seperti peta yang itu akan menjadi panduan orang di dalam bertindak, di dalam bersikap, di dalam menentukan sesuatu, agar orang tidak salah dalam bersikap, tidak salah dalam merespon sesuatu. Tugas antropologi adalah, itu kalau menurut pandangan kognitivis itu, adalah bahwa tugas kita adalah mencari kode-kode itu. Nah, Geertz mengatakan bukan itu antropologi. Jadi antropologi itu harusnya mengkaji kebudayaan yang dipahami sebagai bahasa. Bahasa itu harus diterjemahkan, ya, sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh anggota kebudayaan lain. Jadi kalau kita di dalam suatu masyarakat menemukan tindakan-tindakan, menemukan sebuah sistem yang berlangsung sekian lama, itu belum tentu sistem sosial yang ada di dalam masyarakat itu, atau atau mungkin pernyataan-pernyataan yang muncul dari anggota masyarakat itu dapat difahami oleh orang lain yang bukan bagian dari kebudayaan tersebut. Tugas antropolog itu adalah, dia mengatakan, menerjemahkan dari apa yang ada pada masyarakat setempat sedemikian rupa sehingga orang-orang yang bukan merupakan bagian dari kebudayaan itu dapat memahami apa yang dimaksud dengan sebuah pernyataan dari masyarakat yang kita teliti. Saya beberapa kali memberikan contoh. Orang Jawa itu saya berikan contoh itu, dia ada satu
satu perasaan ya, yang itu tidak dapat dijelaskan apabila orang belum mendalaminya. Ada perasaan tidak enak ya, orang kepenak ya, orang Jawa kan bilang gitu. Nah, di suatu kali saya diundang oleh seorang teman ya. Tapi saya nggak datang. Saya bilang nggak enak itu, nggak enak karena dia sudah berulang kali neraktir saya misalnya, ya. Jadi ada perasaan nggak enak. Mengapa muncul perasaan tidak enak semacam itu? Karena sebagian dari kita itu mungkin merasa bahwa kita tidak dapat membalas satu perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang kepada kita. Sehingga kalau kita terlalu banyak berhutang kepada orang lain, itu kita tidak dapat membalasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Gates mengatakan, Gates mengatakan bahwa ini dapat digunakan sebagai sebagai sarana untuk menyerang ya, mentalitas kolonial ya. Dan cara pandang yang dirumuskan oleh para antropolog yang mengikuti alur imperialis yang menjadi alatnya kolonialisme. Mengapa demikian? Sebagian di antara antropolog yang terlibat atau yang ikut di dalam proyek kolonialisme itu atau yang menyetujui praktik kolonialisme itu, mereka memandang secara bias kehidupan masyarakat di luar masyarakat Eropa. Bagi mereka, orang-orang Barat itu, orang-orang Eropa itu punya tugas mulia untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang mereka jajah. Sehingga sebagian di antara mereka berpikir bahwa penjajahan itu adalah sebuah tugas mulia. Karena dia dianggap sebagai tugas mulia, maka tidak heran bila sampai hari ini sebagian di antara negara-negara yang dulu menjajah itu tidak pernah merasa bersalah. Dan sekarang mungkin mereka mengajukan banyak bukti. Misalnya kalau kita belajar dari kasus di Zimbabwe misalnya. Dulu dia dijajah oleh Inggris. Begitu merdeka, ada seorang pemimpin namanya Robert Mugabe. Mugabe ini bertahan selama puluhan tahun sebagai presiden di sana, sebagai penguasa itu di Zimbabwe. Apa yang terjadi? Selama masa kepemimpinan Mugabe, itu kondisi masyarakat Zimbabwe itu justru semakin buruk, lebih buruk dibandingkan dengan saat ketika mereka masih berada di bawah kekuasaan Inggris. Kemudian para kolonialis itu berpikir, ya bener kan, kalau aku tinggal kayak gitu mereka ya. Jadi begitu pula ini juga situasi ini mirip dengan yang terjadi pada saat Indonesia itu baru awal-awal merdeka. Tahun 45 sampai dengan tahun 60 itu banyak orang kecewa dengan negara yang merdeka itu. Karena apa? Mereka merasa bahwa kehidupan di era zaman Belanda dulu, zaman penjajahan dulu lebih bagus daripada era ketika kita merdeka. Sehingga banyak orang ingin kembali kepada masa lalu. Daripada kayak gini mendingan kita kembali aja dijajah sama Belanda. Kira-kira gitulah. Nah, ini mentalitas kolonial. Nah, siapa yang kemudian dihinggapi oleh mentalitas kolonial itu? Ya, itu adalah mereka-mereka yang diuntungkan oleh praktik kolonialisme. Di Indonesia di masa lalu yang diuntungkan adalah golongan priayi, golongan bangsawan, aristokrat. Mereka diuntungkan oleh adanya kebijakan kolonialisme. Kenapa? Karena program-program yang dijalankan oleh kolonialisme itu memberikan lebih banyak mereka kekuasaan, atau sekurang-kurangnya membuat mereka memiliki kekuasaan dan mereka mereka dapat lebih banyak mengumpulkan sumber daya, modal untuk mereka hidup dan menjalani kehidupan yang bagus dan dihormati oleh masyarakat. Nah, itu ya, jadi 3 hal tadi. Yang keempat ini saya salah tulis itu apa yang dikatakan oleh Clifford Geertz.
Lalu sementara itu, saudara sekalian, kalau kita kembali kepada tadi Evans Pritchard tadi, dia ini mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh Clifford Geertz. Dia mencoba ya menyelami dan menjelaskan alam pikiran masyarakat yang ditelitinya. Ya, dia lakukan 6 penelitian di Sudan dan Afrika Timur ya. Ini menariknya adalah masyarakat ini sekarang banyak yang mengalami masalah ya dengan kehidupan mereka. Nah, dia mengatakan ya, di dalam buku yang ditulisnya itu Witchcraft, Oracles and Magic, ya, dia mengatakan bahwa buku ini menceritakan tentang masyarakat Zandi. Zandi itu dia sangat terobsesi pada sihir, kata dia. Nah, dia mengatakan bahwa kalau kita ingin memahami sihir pada masyarakat Zandi itu, maka kita itu perlu memahami kepercayaan masyarakat setempat. Jadi kita tidak boleh menggunakan cara pandang kita untuk memahami sihir tadi, praktik sihir di tengah-tengah masyarakat. Jadi dia mengatakan bahwa praktik sihir di tengah-tengah masyarakat itu bagian dari cara pandang masyarakat tentang sebab dan akibat, tentang kebaikan dan keburukan, tentang kebaikan dan kejahatan. Jadi jadi kalau kita ingin memahami tentang praktik sihir tadi, maka kita harus menggunakan cara pandang masyarakat setempat. Kita coba lihat apa yang dia pikirkan tentang praktik sihir. Ini sebenarnya menarik juga kalau di tempat kita itu ada praktik perdukunan itu. Ya, orang datang ke dukun, ya, orang datang ke tempat-tempat atau ke orang-orang yang dianggap memiliki kelebihan gitu. Orang Jawa menyebutnya orang pintar. Ya, itu tema-tema itu menarik untuk diteliti. Sekarang saja yang kemudian mulai menjauhkan dari kajian-kajian semacam itu, padahal ini penting. Baik, itu buku yang pertama. Yang kedua adalah dia menulis satu buku berjudul The Nuer. Ini bicara tentang sebuah suku, namanya suku Nuer ya. Dia mengatakan bahwa selama ini ya, kalau orang bicara tentang agama Nuer itu kata dia, itu bukan agama yang dikonsepkan oleh masyarakat itu sendiri, namun itu agama menurut versi para antropolog. Ya, sama juga dengan Clifford Geertz menyebut agama Jawa. Ya. Dia menulis satu buku namanya The Religion of Java, judulnya Agama Jawa. Dia mengatakan ini agama Jawa itu sebutan agama Jawa itu dibuat oleh antropolog. Orang Jawa sendiri nggak pernah mengatakan agama Jawa. Dan bahkan konsep agama itu dalam masyarakat Jawa itu berbeda sekali dengan konsep agama yang sebagaimana yang kita pahami dalam teks, dalam buku teks yang kita baca. Itu The Nuer. Nah, dan yang dia juga menulis satu studi tentang kepercayaan bersama dengan Godfrey Linehan ya, tentang sebuah suku bernama suku Dinka. Nah, dia melakukan apa yang disebut sebagai penerjemahan. Jadi dia berpikir bahwa sebetulnya istilah yang digunakan oleh masyarakat setempat itu tidak dapat sepenuhnya diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Ya, kalau kita menggunakan istilahnya orang Jawa itu menyebut Tuhannya dengan sebutan Gusti. Gusti juga disebut atau digunakan untuk menyebut raja, Gusti dalam, yaitu atau pangeran. Bahkan kalau di Solo itu kan nama pangerannya kan Gusti Pangeran Haryo, GPPH ya, Gusti Bendoro Pangeran Haryo ya. Di Jawa Tengah atau di Solo ya. Atau Gusti Raden Mas atau Gusti Raden Ayu ya, GRAY ya. Di Jogja namanya Bendoro. Jadi orang menyebut Tuhan di dalam masyarakat kita itu dengan istilah Gusti.
sebutan itu juga digunakan untuk menyebut bangsawan yang berkedudukan sangat tinggi di dalam masyarakat. Apakah kemudian ketika kita mengatakan Gusti itu kemudian artinya orang Jawa tidak membedakan atau dia tidak membedakan antara Tuhan dengan raja? Itu ada perdebatan panjang soal itu. Namun kalau kita menggunakan cara pandang Evan Pritchard, harusnya kita membedakan itu. Karena apa? Ketika kita bicara tentang konsep yang sama, manakala dia ditempatkan pada konteks yang berbeda, dia akan memiliki makna yang berbeda. Gusti itu, kalau kita bicara dalam konteks sistem masyarakat, betul dia sifatnya lebih profan, dia tidak sakral. Sementara kalau kita orang Jawa juga menyebut Gusti di dalam konteks sakral. Jadi kalau dia berdoa, dia menyebut Duh Gusti mugi panjenengan paring dumateng kawula dan seterusnya ya. Tapi orang Jawa tidak pernah mengatakan Duh Gusti, tidak pernah, kepada rajanya. Dia menyebutnya di dalam konteks konteks penyebutan gelar saja. Jadi berbeda. Gusti bagi raja dan Gusti bagi Tuhan itu berbeda. Namun kalau kita kemudian dengan semena-mena menyebut Gusti itu, kemudian kita mengatakan orang Jawa itu nggak bisa bedakan antara raja dengan Tuhannya. Itu kesimpulan yang oleh Evan Pritchard dipandang, kalau kita menggunakan cara pandangnya Evan Pritchard, itu terlalu gegabah. Ya, ada juga misalnya di samping Gusti ada istilah pangeran. Jadi orang Jawa juga menyebut Tuhannya dengan pangeran. Padahal pangeran itu juga sebutan bagi bangsawan. Ada juga orang Jawa mengatakan, ada antropolog yang mengatakan bahwa orang Jawa tidak bisa membedakan antara bekerja dengan pesta. Orang Jawa menyebut bekerja itu dengan istilah nyambut damel, ya. Nyambut damel. Dan orang Jawa juga menyebut pesta itu dengan istilah gadah damel. Nah, kalau kita sama-sama menggunakan kata damel tadi, itu seolah-olah kita menganggap bahwa orang Jawa nggak bisa membedakan ini kerja atau pesta. Sehingga kemudian kadang-kadang orang-orang yang kolonialis itu yang berpandangan neokolonialis itu, dia mengatakan wah ini orang-orang Jawa ini pantesan mereka malas-malas ya. Karena mereka nggak bisa bedakan antara kerja dengan pesta. Dalam bahasa mereka kerja sama juga dengan pesta, kata yang digunakan itu sama. Namun tentu ya, tadi saya katakan itu terjadi karena antropolog tadi dia tidak benar-benar paham dengan kultur Jawa, dan dia tidak menggunakan apa yang disebut sebagai penerjemahan menurut cara pandang Evan Pritchard. Itu teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Saya akan lanjutkan materi ini minggu berikutnya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Baik, silahkan teman-teman sekalian. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan akhiri kuliah kita hari ini, dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Ingat, saya akan menyampaikan materi minggu depan ya. Nanti saya berharap masing-masing kita itu aktif ya, sehingga kemudian kita dapat saya akan memiliki bahan untuk dapat menilai saudara, gitu saya rasa ya. Baik, kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan tidak ada kendala dengan pertemuan yang akan datang. Mari semuanya, saya akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Selamat siang, selamat beristirahat dan atau melanjutkan aktivitas. Mari semuanya, saya akhiri. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.